Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Iskandarsya dengan NPM 100 701 16 050 dari Fakultas Teknik Prodi Pertambangan akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu kajian teknis pengolahan emas menggunakan metode heap leach di PT DEF Kecamatan Sipenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ini ada latar belakang saya melakukan penelitian ini, di mana PT DEF akan melakukan pengolahan bahan galian menggunakan metode heap leach. Kadar emas yang akan diolah adalah 1 ppm dengan target produksi sebanyak 100.000 ton per tahun. Perlunya solusi agar target produksi tercapai. Maka perlu dilakukannya kajian teknis terhadap pengolahan bahan galian emas menggunakan metode heap leach di PT DEF. Ada juga batasan masalah di mana penelitian mengenai pengolahan emas menggunakan metode heap leach untuk mengetahui nilai recovery dan jumlah heap leach yang digunakan. Tujuan penelitian di sini mengetahui bentuk dan model alat pengolahan, separasan yang digunakan, mengetahui nilai recovery yang didapat, mengetahui jumlah heap leach agar target produksi dapat tercapai. Selanjutnya ada keadaan geologi regional, di mana kondisi geologi di sini merupakan litologi batuan andesit yang memiliki indikasi akan membawanya mineral emas. Landasan teori di mana heap leaching atau penelitian tumpukan dikembangkan sebagai suatu proses pengolahan mineral logam berkadar rendah yang efisien dibandingkan dengan cyanidasi konvensional. Agitated tank leaching. Heap leaching mempunyai kelebihan, desain yang sederhana, biaya operasi yang murah, dan investasi lebih sedikit. Recovery heap leaching berkisar 60% sampai dengan 80%. Pengumpulan data diambil dari data berat ore yaitu 6.000 ton. Selanjutnya pengambilan data kadar ore yaitu 1 ppm, pengambilan data berat emas yaitu 4,28 kg, dan pengambilan data kadar emas yaitu 99,9%. Ini merupakan flowchart dari proses pengolahan heap leach, di mana yang pertama kita masuk ke tahap crushing yaitu pengecilan ukuran, dan kemudian ke aglomerasi, di mana aglomerasi digunakan untuk menghindari terjadinya block art. Bahan yang digunakan dalam aglomerasi ini adalah semen sebanyak 40 kg per 1 ton ore. Selanjutnya ada leach pad. Leach pad digunakan untuk menampung ore yang telah melalui tahap crushing atau aglomerasi yang nantinya akan dialiri lixivian. Selanjutnya ada intermediate leach solution pond, di mana kolam ini digunakan untuk menambahkan cyanida yang akan disiram ke leach pad. Sebelum disiram akan dilakukan penambahan kepekatan cyanida di kolam ini. Selanjutnya ada pregnant leach solution pond. Kolam ini digunakan untuk penyebakan cyanida pembawa unsur logam emas menggunakan anion karbon yang dialiri dari leach pad. Selanjutnya ada metal recovery, di mana larutan cyanida pembawa unsur abu yang masih berbentuk fluida akan dijebak di dalam karbon aktif, di mana nantinya karbon aktif ini akan dibakar dan menjadi debu halus. Setelah karbon ini menjadi debu halus, akan dicampur dengan yang namanya itu kaustik dan dilebur pada suhu 1100 derajat Celcius. Selanjutnya ada barren leach solution pond, di mana kolam ini digunakan untuk menampung cyanida sisa yang dialiri dari pregnant solution pond yang nantinya akan dikembalikan ke intermediate leach solution pond. Nah, ini adalah lixivian injection management, di mana ini adalah waktu untuk penyiraman cyanida. Ada terbagi menjadi 5 tahap, yaitu ada tahap stacking, replogging pertama, replogging kedua, replogging ketiga, hingga keempat. Dengan total waktu yang diperlukan untuk proses pengolahan ini adalah 816 jam. Baik. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana analisis kadar awal yang didapat itu 1 ppm, kemudian hasil dari pengolahan heap leach ini mendapatkan emas sebanyak 4,28 kg dari feed yang masuk sebanyak 6.000 ton dengan kadar rata-rata 1 ppm. Terus ini adalah data recovery atau hasil perhitungan recovery, di mana recovery yang didapat adalah 71,3%. Selanjutnya proses pengolahan selama 1 tahun, di mana 1 heap leach dapat memproses sebanyak 36.000 ton ore selama 340 hari. Selanjutnya ada biaya pengolahan untuk 1 heap leach yaitu 4,1 miliar, dan di PT DEF memerlukan 3 heap leach untuk memenuhi target produksi, di mana target produksi di PT DEF adalah 100.000 ton per tahun. Maka diperlukannya 3 heap leach, di mana 3 heap leach ini dapat memproduksi 108.000 ton dengan biaya pengolahan 12,3 miliar dan keuntungan 60,1 miliar. Kesimpulannya, bentuk dan model heap leach
Heat pad menyesuaikan dengan keadaan lapangan dan jumlah orang yang akan digunakan, yaitu 6.000 ton memiliki kemiringan slop 3 derajat yang bertujuan untuk drainase larutan cyanida ke dalam pregnant lead solution pond. Selanjutnya, bentuk dan model PLS didasari oleh jumlah penggunaan karbon aktif dan jumlah larutan cyanida yang masuk. Bentuk dan model barren solution pond menyesuaikan dengan dimensi intermediate lead solution pond karena BLS merupakan tempat penampungan fluida sisa pengolahan yang nantinya akan dikembalikan ke ILS. Bentuk dan model intermediate lead solution pond menyesuaikan dengan luas leach pad karena luas leach pad mempengaruhi fluida cyanida yang akan digunakan. Kedua, ada hasil recovery mass yang didapat dengan pengolahan menggunakan metode heap leach sebesar 71,3%, di mana hasil ini terbilang cukup baik dan tinggi karena batas minimal recovery menggunakan metode heap leach adalah 60% dan maksimalnya adalah 80%. Ketiga, target produksi di PTTF adalah 100.000 ton per tahun. Tidak akan tercapai apabila hanya menggunakan satu heap leach yang memproduksi 36.000 ton per tahun, maka perlu menggunakan 3 heap leach untuk memenuhi target produksi dengan total produksi 108.000 ton per tahun. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan 3 heap leach selama 1 tahun adalah 60,1 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.